Rabbal. Saya dengar-dengar Bunda luar biasa. Memang saya bilang, Bun, untuk jadi orang baik harus butuh kesabaran. Salah satu ciri orang syirik adalah tidak siap menerima kenyataan kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Betul? Memang resiko jadi orang baik harus siap berhadapan dengan orang-orang yang buruk. Betul? Jangankan Bunda, Rasulullah kurang baik apa, masih ada orang yang menghina dan memfitnah. Betul? Tapi saya kagum lihat Bunda, walaupun dicaci, difitnah, dihina, beliau berkata, biarkan 1.000 orang menghina, membenci saya, 1 juta kata maaf saya siapkan buat mereka. Bu, tahu tanda-tanda orang yang syirik itu apa? Tidak siap menerima kenikmatan dan kebaikan yang berlimpah Allah berikan kepada saudaranya. Yang kedua, berusaha mencari-cari kesalahan orang itu. Kalau kesalahan tidak dia temukan, dia hadirkan fitnah di mana-mana. Betul? Termasuk gembar-gembor. Jangan pilih pemimpin perempuan. Haram, haram. Tugas saya hadir di sini, saya perlu menjelaskan. Ibu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu konteksnya bukan ranah sosial politik. Ini dalil konteksnya urusan usroh keluarga. Perempuan nggak boleh di atas laki-laki. Bu, ibu nggak boleh di atas, harus di bawah. Tapi kalau bicara konteks sosial politik boleh. Makanya mayoritas ulama menyebutkan yujawizuna mutlaqan. Boleh seorang perempuan tampil menjadi pemimpin, boleh. Bu, ada sebuah kitab nama judulnya Adabul Mar'ah fil Islam. Di sana disebutkan banyak para wanita-wanita yang Masya Allah ikut peran andil dalam urusan perang bersama Nabi. Saya mau nanya, perang itu bagian dari politik bukan? Bagian dari politik bukan? Betul? Bu, ada yang namanya Ummu Sulaim bersama wanita-wanita Ansor lainnya menghadap Nabi, berjuang perang bersama Nabi, mengambil peran dalam dunia politik. Ada yang ngobatin tentara, ada yang ngasih makan tentara. Betul? Bahkan sejarah menyebutkan adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Istri Nabi yang bernama Aisyah memimpin salah satu perang. Perang itu namanya Perang Jamal. Istri Nabi, seorang perempuan, tampil menjadi pemimpin dalam perang.